Manusia selalu membayangkan alien sebagai makhluk yang datang dari luar angkasa. Padahal, bagaimana kalau justru manusialah alien yang sebenarnya? Coba lihat semua makhluk hidup di bumi. Burung tidak perlu belajar cara terbang. Ikan tidak perlu menciptakan kapal selam agar bisa hidup di laut. Beruang kutub tidak membuat jaket ketika musim dingin datang. Unta tidak membuat botol air saat hidup di gurun. Mereka lahir dengan tubuh yang sudah cocok dengan tempat tinggalnya. Alam membentuk mereka. Mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sekarang lihat manusia. Saat matahari terlalu panas, kulit kita terbakar. Saat udara terlalu dingin, kita bisa mati kedinginan. Saat hujan turun terus-menerus, kita tidak bisa tinggal begitu saja di alam terbuka. Kita harus membuat rumah, membuat pakaian, menyalakan api, menciptakan pendingin ruangan, membuat pemanas, membangun kota, mengeringkan rawa, menebang hutan, bahkan mengubah aliran sungai. Seolah-olah bukan tubuh kita yang menyesuaikan diri dengan bumi, melainkan bumilah yang terus kita paksa menyesuaikan diri dengan kita. Semakin maju manusia, semakin sedikit kita bergantung pada alam. Kita menciptakan cahaya sendiri ketika malam datang, menghasilkan udara dingin saat cuaca panas, menghasilkan udara hangat saat musim dingin, menanam makanan di dalam ruangan, bahkan mulai menciptakan daging tanpa harus memelihara hewan. Seakan-akan kita sedang membangun dunia buatan yang lebih nyaman daripada dunia asli. Pertanyaannya, kenapa hanya manusia yang hidup seperti ini? Memang benar, hewan juga mengubah lingkungannya. Burung membuat sarang, semut membangun koloni, berang-berang membuat bendungan. Tetapi semua itu dilakukan mengikuti alam. Mereka tidak berusaha menguasai seluruh planet. Mereka tidak mengubah iklim, tidak mengganti gunung menjadi kota, tidak memenuhi langit dengan satelit, tidak menciptakan internet, tidak mencoba pindah ke planet lain. Hanya manusia yang memiliki dorongan aneh untuk selalu memperbaiki dunia yang sudah ada. Seolah-olah dunia ini tidak pernah terasa cukup. Lalu ada hal lain yang menarik. Hampir setiap peradaban kuno memiliki cerita yang mirip. Manusia disebut datang dari langit. Ada yang mengatakan diturunkan dari surga. Ada yang percaya para dewa turun dari langit lalu menciptakan manusia. Ada pula kisah tentang makhluk dari atas yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Padahal, bangsa-bangsa itu hidup berjauhan, tidak saling mengenal, tidak memiliki internet. Tetapi arah ceritanya sering sama. Langit. Kenapa langit selalu muncul? Apakah itu hanya simbol? Atau karena manusia memang selalu memandang langit sebagai sesuatu yang suci? Tidak ada yang tahu. Lalu muncul pertanyaan yang lebih liar. Bagaimana kalau cerita-cerita itu sebenarnya hanyalah ingatan yang berubah menjadi mitos selama ribuan tahun? Bayangkan sebuah peradaban yang sangat maju. Planet mereka perlahan tidak lagi bisa dihuni. Mereka mencari tempat baru setelah perjalanan yang sangat panjang. Mereka menemukan sebuah planet yang cocok. Planet itu bernama Bumi. Mereka menetap, beranak cucu. Lama-kelamaan, teknologi mereka hilang. Sejarah mereka terlupakan. Yang tersisa hanyalah cerita. Cerita tentang nenek moyang yang datang dari langit. Tentu saja, ini hanyalah sebuah spekulasi. Sampai hari ini, tidak ada bukti ilmiah bahwa manusia berasal dari planet lain. Semua bukti yang dimiliki ilmu pengetahuan justru menunjukkan bahwa manusia berevolusi di bumi selama jutaan tahun. Tetapi, ada satu hal yang sulit diabaikan. Di antara jutaan spesies yang hidup di planet ini, hanya manusia yang terus merasa bahwa dunia ini harus diubah. Kita mengubah hutan menjadi kota, gunung menjadi tambang, laut menjadi jalur perdagangan, malam menjadi terang. Bahkan sekarang, kita mulai berbicara tentang tinggal di Mars. Aneh bukan? Belum puas hidup di satu planet, kita sudah ingin mencari planet berikutnya. Seakan-akan selalu ada dorongan untuk berpindah, untuk menjelajah, untuk mencari rumah baru. Dan kalau suatu hari nanti, manusia benar-benar berhasil tinggal di planet lain, lalu ribuan tahun kemudian keturunannya lupa dari mana mereka berasal. Bukankah mereka mungkin akan menciptakan cerita yang sama? Bahwa nenek moyang mereka datang dari langit. Kalau dipikir-pikir, mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari alien di luar angkasa. Padahal, kalau ada makhluk lain yang sedang mengamati bumi dari kejauhan, mereka mungkin melihat satu spesies yang sangat berbeda dari semua penghuni planet ini. Spesies yang tidak puas dengan alam, mengubah seluruh permukaan planet, membangun dunia buatannya sendiri, dan suatu hari nanti, meninggalkan planet itu untuk mencari rumah berikutnya, dari sudut pandang semua makhluk lain di bumi. Mungkin manusialah, alien yang sebenarnya.